Oke teman-teman, mungkin dimulai aja ya. Cek suaranya masuk nggak? Suaranya sudah masuk, Bu. Ya sebelumnya, terima kasih buat teman-teman yang udah join, dan di sini pada kesempatan kali ini saya membawakan webinar Dare to be a Speaker gitu ya, tentang be a smart and confident public speaker. Ya, sebelum masuki acara, mungkin lebih enak kalau perkenalan terlebih dahulu. Dan di sini kayak nanti kita kayak banyak diskusi aja gitu ya, jangan spontan kayak gitu. Kayaknya ada beberapa materi yang sedikit aja saya sampaikan, selebihnya kita masuk ke sesi diskusi aja. Terus juga untuk kesepakatan, enaknya manggil nama aja paling ya, jangan buat atau apa gitu. Kayaknya kita juga masih seumuran. Oke, sebelum masuk ke acara, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Anggi Putri Prada, bisa dipanggil Anggi, bisa dipanggil Putri. Terus ada media sosial juga, boleh untuk saling follow atau kenal di ang.xx11 gitu. Untuk asalnya asli Jawa Tengah ya teman-teman. Jadi nanti mungkin kalau ada sedikit kata-kata campuran Jawa atau Indonesia gitu bisa dimaklumi ya. Kelahiran asli tahun 2002. Jadi kayaknya kita masih sepantaran lah ya. Apa dong kalau misalkan nanti manggil nama aja gitu. Bikin santai aja forum kali ini gitu ya. Kita belajar bareng-bareng. Nggak ada yang lebih benar, nggak ada yang lebih tahu, nggak ada yang lebih bisa. Terus untuk kesibukan saat ini, salah satu peserta magang ya di Bisa AI Akademik. Kebetulan saya ngambil project di Bisa Bisnis. Kalau untuk posisinya Business Development. Untuk tanya-tanya lebih jauh, misalkan dari riwayat pendidikan, saya sekarang sedang kuliah di Universitas Amikom Purwokerto, ngambil program studi bisnis digital dan udah menempuh semester 5. Oke, seperti temanya yang ada di pamflet juga, tentang public speaking ya. Pasti udah banyak kan buat teman-teman yang kayak, apa sih lagi-lagi kita bahas public speaking, lagi-lagi kita belajar tentang public speaking, atau banyak juga webinar-webinar yang membahas tentang public speaking. Ya, sebelumnya mohon izin juga, saya tidak on cam karena sinyal juga ya teman-teman, mohon maaf. Di sini menampilkan materinya saja. Oke, lanjut. Seperti yang sudah kita tahu juga, bahwa public speaking itu salah satu dari sekian banyak keterampilan yang berperan besar dalam menunjang karir seseorang. Karena kemampuan tersebut itu jadi proses komunikasi seorang yang baik gitu. Komunikasi yang berkelanjutan juga untuk menyampaikan pesan sebagai lambang interaksi dengan serta pendengar dengan tujuan yang pastinya audiens bisa ngerti. Untuk dasar di awal, public speaking itu kita masuk ke pengertian. Udah bisa secara umum juga kalian udah pada tahu pasti dong, public speaking. Dari bahasa Inggris itu ada dua suku kata, dari public sama dari speaking. Public itu umum, bisa dibilang bicara di depan umum gitu, terus speaking juga bicara. Jadi secara bahasa memang public speaking diartikan bicara di depan umum. Tapi dalam bahasa Indonesia apa sih? Sebenarnya public speaking itu belum dapat pengertian yang menyeluruh gitu. Karena di dalam bahasa Indonesia sendiri juga banyak kata-kata yang mungkin bisa dalam tanda kutip ambigu atau memiliki makna yang lebih luas lagi, lebih mendasar lagi juga. Nah, selama ini public speaking kami sebagai tindakan untuk bicara di depan umum. Benar nggak sih menurut kalian? Menurut kalian benar nggak bicara di depan umum itu dibilang public speaking? Boleh diketik atau langsung on mute aja, benar atau enggak? Buat diskusi juga. Oke, pasti
sebagian dari kita ngerasa benar dong bahwa bicara di depan umum itu dianggap sebagai public speaking. Padahal sebenarnya tuh nggak semua loh, nggak semua bicara di depan umum itu dikatakan public speaking. Kenapa kayak gitu? Kenapa saya mengatakan kayak gitu? Sekarang gini, gimana orang yang gila bicara di tengah-tengah pasar tradisional? Itu sama kan, bicara di depan umum. Tapi nggak semua itu dikatakan public speaking. Karena pada prakteknya nih, kita tuh emang nggak cuman bicara secara resmi, bahkan bicara non formal juga, bicara yang tidak terjadwal juga bisa dikatakan sebagai public speaking. Tapi ada juga pengertian yang mengatakan bahwa memang tidak semua bicara di depan umum itu dikatakan public speaking. Lalu sebenarnya apa sih definisi dari public speaking itu sendiri? Secara lebih mendalamnya lagi dan menurut catatan sejarah ya teman-teman, public speaking itu mulainya diartikan oleh para ahli retorika sebagai kemampuan atau seni bicara. Dan istilah yang berkembang sejak abad sebelum Masehi itu, public speaking itu identik dengan pidato gitu. Cuman dalam perkembangannya, public speaking itu mulai didefinisikan oleh para ahli yang lain. Menurut kamusnya, Merriam-Webster mengartikan juga bahwa public speaking itu aksi, tindakan, atau seni gitu dalam berbicara di depan sekelompok orang. Jadi nggak cuman berbicara di depan umum, cuman bicara di depan sekelompok orang itu enggak, tapi ada seninya, ada tindakannya, ada aksinya, ada tujuannya gitu. Terus ada juga nih, menurut David Tversky yang mengatakan melalui bukunya yang berjudul Public Speaking Strategy for Success bahwa profesor ahli komunikasi dan retorika dari Amerika tersebut menyatakan public speaking merupakan proses komunikasi yang secara kontinu terjadi, di mana pesan dan sinyal itu terlibat dalam interaksi antara pembicara dengan pendengar. Jadi soalnya gini teman-teman, ketika kita mengatakan hai kamu gitu, mungkin itu salah satu kata yang keluar dan di depan umum, tapi itu tidak semata-mata sebagai public speaking. Kenapa? Karena tidak kontinu, tidak ada kelanjutannya. Setelah itu, setelah kita mengatakan hai kamu itu, kita bakalan apa lagi? Tujuannya seperti apa? Seperti itu. Mungkin tentang pengertian sudah cukup dipahami ya teman-teman. Dan banyak juga pastinya kalian udah banyak mendengar tentang apa sih public speaking itu sendiri. Oke, kita lanjut. Ya, pentingnya public speaking. Yang pertama itu adalah informasi. Kenapa informasi sebagai salah satu hal yang penting dalam public speaking? Banyak orang bisa ngomong, banyak orang bisa mengatakan sesuatu di depan umum. Tapi pasti di dalam mengatakan sesuatu tersebut, kita menyampaikan informasi, ada tujuannya. Contoh nih, pidato, pasti ada dong tujuannya. Webinar seperti ini, saya menyampaikan beberapa materi kepada audiens, dan itu pasti ada tujuannya. Menyampaikan sebuah berita gitu ya, informasi. Lalu selanjutnya, pentingan public speaking itu terhadap karir. Kenapa? Karena bisa menunjang karir, teman-teman. Banyak dari kita yang mungkin kesulitan untuk melakukan public speaking, dan itu sulit juga. Kita kalau misalkan mau kerja, butuh nih yang namanya melalui sesi wawancara, melalui sesi interview. Kadang kalau kita jarang berlatih atau kita kurang dalam public speaking, pasti mempengaruhi juga dong dalam karir. Terus juga nih, untuk jenjang karir ke depannya, banyak juga orang yang semakin bisa naik tuh derajatnya. Kayak awalnya cuma jadi karyawan biasa, terus nanti diangkat sebagai manajer, diangkat sebagai direktur mungkin ya. Itu salah satunya juga karena kemampuan public speaking mereka. Bisa dilihat dari kemampuan public speaking mereka. Lalu, apa yang ketiga? Yang ketiga adalah networking. Pentingnya public speaking salah satunya adalah untuk networking. Memperluas relasi, jaringan, memperluas komunikasi juga. Saya ambil contoh di dalam organisasi. Kita melakukan organisasi, tapi kita tidak ikut dalam
kegiatan yang namanya public speaking itu menyampaikan sesuatu gitu ya, yang bisa dikatakan tadi berbicara di depan umum, kita akan ketinggalan, kita tidak bisa menjalin hubungan dengan yang lain. Ambil contoh yang lebih mengerucut lagi ketika kita sebagai humas atau mungkin menjalin hubungan keluar, kayak berbagi informasi dengan kampus luar, menjalin koordinasi dengan kampus luar, pastinya itu membutuhkan yang namanya public speaking. Di situ public speaking sangat penting ya, teman-teman. Gimana cara kita menyampaikan apa yang ada di dalam kamus kita keluar dan cara kita menerima apa yang ada di luar untuk dibawa lagi ke kamus kita, kayak gitu. Itu sebagai contoh yang ada di dalam organisasi. Lalu selanjutnya, untuk contoh kecil aja, kita di dalam keluarga, public speaking di dalam keluarga itu juga penting loh. Kita menyampaikan apa yang kita rasa, menyampaikan mungkin dalam tanda kutip unek-unek atau menyampaikan sebuah diskusi gitu. Lalu selanjutnya di dalam sebuah organisasi masyarakat mungkin seperti musyawarah dan lain-lain. Lalu yang keempat ada ide. Ide itu penting dalam public speaking. Salah satunya adalah ide. Kenapa? Karena dengan public speaking kita bisa menyampaikan ide. Banyak nih ya teman-teman, orang-orang yang punya ide-ide yang brilian, punya ide-ide yang menarik, tapi mereka nggak bisa menyampaikannya. Akhirnya tertimbun, akhirnya tertinggal. Nanti akhirnya semua ide-ide itu tidak bisa dilihat oleh khalayak, tidak bisa diterima oleh khalayak. Karena mereka tidak mau menyampaikan, mereka tidak bisa menyampaikan. Lalu yang terakhir, pentingnya public speaking. Itu berpengaruh. Apa yang dimaksud dengan berpengaruh? Dalam public speaking kita bisa mempengaruhi orang lain. Seperti contoh, dalam yang berkaitan dengan yang tadi karir, kita bisa mempengaruhi orang lain secara persuasif, mengajak mungkin ketika kita menjadi sales gitu ya, mengajak orang-orang untuk membeli atau mungkin mengajak orang-orang untuk melakukan sesuatu yang kita udah buat nih, kayak mungkin influencer atau promotor. Itu kan orang-orang mengajak kita untuk sesuai dengan tujuan mereka kan. Disitulah public speaking itu sangat penting ya teman-teman. Jadi bisa mempengaruhi. Sebelum dalam pentingnya public speaking itu pasti juga kita bisa tarik kesimpulan ya. Ada tujuannya, ada manfaatnya. Nah, sebenarnya apa sih manfaat dari public speaking itu? Ada beberapa poin yang mungkin bisa kita ambil dari 5 poin tersebut. Coba dari saya ulas sedikit tentang manfaat public speaking tersebut. Bisa meningkatkan percaya diri, bisa berpikir kritis, bisa memahami lawan bicara, meningkatkan pengetahuan juga bisa menjadikan pembicara yang spesial, dan bisa juga untuk meningkatkan karir. Maksudnya gimana? Coba kita ulas satu-satu. Yang pertama, meningkatkan percaya diri. Salah satu manfaat dari public speaking itu meningkatkan percaya diri. Kenapa? Karena dapat meningkatkan percaya diri seorang itu secara gratis. Sebab dengan public speaking itu bisa terlatih loh. Kita bisa terlatih dan terbiasa. Jadinya kita bisa percaya diri. Kadang orang kepengen ngomong tapi nggak bisa gitu. Jadi dengan adanya public speaking ini kita bisa berlatih yang nantinya bisa menghasilkan sebuah kepercayaan diri. Lalu selanjutnya berpikir kritis. Kemampuan otak untuk mencari cara memecahkan dan mengatasi permasalahan dengan cepat dan tepat. Kenapa dikatakan seperti itu? Kita kadang ngomong di depan umum tuh pasti banyak banget kendalanya, banyak banget tantangannya. Nah, di situ public speaking itu penting. Ada satu kata misalkan, yang di situ nanti kita ubah kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu yang terhormat gitu mungkin ya, untuk melanjutkan pembicaraan selanjutnya yang nantinya di sini kita akan membahas tentang bla 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 bla. Di situ sebenarnya kita udah mulai grandet nih, udah mulai bingung. Habis ini mau ngomong apa lagi? Kita harus nyari topik dulu, kita harus nyari bahan dulu untuk melanjutkan pembicaraan yang tadi sudah kita bahas. Dan disitulah public speaking itu sebagai manfaat untuk bisa berpikir kritis. Dengan menguasai public speaking, seseorang itu bisa dituntut untuk bicara mengenai hal-hal yang menarik.
di sini itu otak kita tuh bisa dilatih gitu loh untuk terus berpikir gitu ya. Lalu untuk poin yang ketiga, ada yang namanya mudah memahami lawan bicara. Lawan bicara itu bisa satu atau bisa lebih, atau bisa dibilang audiens juga. Kayak dalam seminar atau forum diskusi, pembicara itu bisa mudah nangkep lawan bicara bilang gitu. Kayak ada satu poin nih. Ada satu poin pertanyaan dari audiens. Ketika kita udah memahami tentang public speaking, ketika kita sudah belajar tentang sebagai pemateri mengisi webinar dan lain sebagainya, kita bisa mudah paham sebenarnya apa sih yang mereka ingin katakan, sebenarnya apa yang ingin mereka katakan. Contohnya seperti ini. Ketika ada orang mengatakan saya lapar, pasti di situ banyak juga nih tafsiran-tafsiran kayak arti-arti lain yang bisa kita pahami. Berarti orang itu belum makan, atau orang itu mau makan, atau orang itu butuh makan gitu kan. Sama, ketika kita sudah belajar public speaking, kita akan mudah memahami yang lawan bicara itu katakan. Nah, selanjutnya, meningkatkan pengetahuan. Semakin banyak jam terbang seorang public speaking, atau semakin banyak public speaking itu mengikuti pelatihan-pelatihan sebagai pemateri atau jadi audiens sekalipun, itu pengetahuannya akan semakin luas. Karena seorang public speaker itu dituntut untuk mengetahui banyak hal yang nantinya dibagikan ke orang lain juga. Jadi selain kita membagikan dengan pengetahuan yang sedikit dari yang kita punya, kita juga nantinya akan ditambah pengetahuannya juga akan semakin luas. Dengan cara apa? Mungkin dengan audiens yang bertanya kepada kita, atau kita yang sebagai audiens nanti akan mendapatkan ilmu-ilmu baru di luar dari ilmu yang sudah kita ketahui. Lalu selanjutnya, apa manfaat dari public speaking? Bisa menjadikan pembicara itu spesial. Maksudnya seperti apa? Kebanyakan orang ketika secara mendadak dimintai untuk rapat, secara mendadak dimintai untuk diskusi, atau secara mendadak disuruh memberikan ceramah. Pasti banyak dari orang-orang yang mendadak-mendadak kayak gitu tuh menolak. Tapi, orang yang memiliki kemampuan public speaking akan dijadikan spesial. Di mata orang lain itu dianggap bisa gitu. Dan biasanya orang-orang yang mungkin sudah menganggap dirinya bisa public speaking, mereka akan siap. Walaupun itu adalah kondisi yang mendadak atau situasi yang belum ada persiapan sama sekali. Lalu manfaat selanjutnya apa? Bisa meningkatkan karir. Seseorang yang terampil dalam bicara di hadapan orang lain akan dianggap sebagai sosok yang memiliki kredibilitas tinggi. Memang tidak dipungkiri bahwa kesempatan untuk dipromosikan oleh atasan di dalam karir itu akan terbuka juga untuk orang-orang yang memiliki kemampuan public speaking dalam tanda kutip mungkin kurang. Tapi bagi orang-orang yang memiliki public speaking bisa lebih dianggap memiliki kredibilitas yang tinggi. Oke, selanjutnya masuk ke fakta. Ada beberapa argumen. Yang pertama, public speaking bisa dilakukan karena bakat. Nah, public speaking bisa dilakukan karena bakat, teman-teman. Kira-kira mitos atau fakta nih? Karena public speaking bisa dilakukan karena bakat. Iyakah public speaking itu hanya Oke, di sini menurut saya ini dianggap mitos. Karena tidak memiliki bakat bisa untuk belajar public speaking. Kalau kita bicara mengenai bakat, seberapa bakat kamu bicara? Harus sampai level mana kita punya bakat baru kita boleh nih melakukan public speaking. Harus seberapa pintar kita ngomong biar kita bisa
bicara di depan banyak orang. Tidak ada batasan dan tidak ada ukuran yang pasti memang ya. Memang ada anggapan bahwa kesuksesan seseorang dalam beretorika itu memang hanya karena dia itu memiliki bakat. Tapi tidak selamanya bakat itu menjadi faktor penentu kesuksesan seseorang dalam beretorika. Dengan hal tersebutlah, public speaking bisa dilakukan karena bakat itu menurut saya adalah mitos. Berkaitan dengan argumen selanjutnya, kemampuan public speaking berkembang karena latihan dan praktek. Yaps, itu adalah fakta. Dikatakan demikian, nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Faktanya, kemampuan public speaking berkembang karena latihan dan praktek. Oke. Faktor pembentuk speaker. Ada 3 kali faktor pembentuk speaker. Apakah bagian dari pembentuk speaker yang pertama itu ternyata lahir. Untuk mitos yang sebelumnya bahwa public speaking bisa dilakukan karena bakat itu dianggap mitos. Namun memang lahir atau bakat itu sebagai faktor pembentuk speaker. Banyak orang yang tanpa berlatih atau dia jarang berbicara di depan orang, tapi dia memang punya karisma tersendiri, punya kemampuan tersendiri. Yang memang itu adalah dari namanya. Tapi bukan berarti hanya karena bakat kita bisa melakukan apa faktor pembentuk speaker yang kedua? Lingkungan. Kenapa lingkungan salah satu faktor pembentuk speaker? Karena ketika kita berada di lingkungan yang pasif, lingkungan yang jarang kita bisa bereksplor untuk belajar public speaking, cenderung orang-orangnya diem atau bekerja di belakang layar gitu ya. Kita akan kesulitan juga. Kita akan terus mencari-cari materi, terus mencari-cari bahan pembicaraan, dan itu akan memang menyulitkan kita. Jadi, lingkungan itu memang sebagai salah satu untuk speaker. Kita berada di lingkungan yang sangat aktif dalam public speaking-nya, di situ juga kita akan bisa belajar untuk menjadi speaker yang baik. Dan lingkungan memang sangat mendukung, lingkungan sangat berpengaruh terhadap kemampuan kita dalam berbicara. Lalu selanjutnya, apa faktor speaker yang ketiga? Yap, latihan. Yang awalnya kita nggak bisa, yang awalnya kita nggak tahu, atau mungkin kita nggak mau, dengan adanya latihan, dengan adanya sebuah kegiatan untuk bisa belajar, untuk bisa mencoba menjadi seorang pembicara, kita lama-lama akan bisa nih menyampaikan informasi-informasi kepada audiens, menyampaikan materi-materi. Kadang bikin poin-poin A, B, C, lalu itu dijelaskan sendiri pun kita akan kesulitan. Kita akan kurang mengerti gimana cara kita menyampaikan kepada orang. Nah, disitulah latihan sebagai salah satu faktor yang penting dalam pembentuk seorang speaker. Jadi 3L sebagai faktor pembentuk speaker adalah latihan, lingkungan, serta bakat. Nah, selanjutnya apa sih yang kita untuk melatih dan praktek? Kira-kira apa nih yang menghalangi kita untuk berlatih dan praktek? Padahal kalau yang namanya berlatih atau praktek kan ya tinggal latihan gitu ya. Sebagian orang menganggap bahwa itu adalah hal yang mungkin gampang, simpel, tanpa ada kendala gitu. Tapi ternyata ada.
Apa tuh yang menghalangi kita untuk berlatih dan praktek khususnya dalam public speaking? Nervous atau kecemasan? Nervous atau kecemasan? Kenapa nih? Sebenarnya apa juga penyebab dari nervous atau kecemasan itu yang bisa menghalangi kita untuk berlatih ataupun praktek langsung sebagai seorang public speaking gitu ya. Ternyata ada penyebabnya. Yang pertama, mungkin karena pengalaman pertama, teman-teman banyak yang baru belajar ngomong, baru belajar sebagai pemateri. Nah, di situ kita menimbulkan rasa cemas, nervous, bingung juga harus gimana, harus mulai dari mana. Nah, yang kedua ada lagi nih penyebab kecemasan, penyebab nervous itu. Suasana baru. Kenapa suasana baru? Karena begini, contohnya ketika kita sebagai seorang pemateri di dalam satu materi yang sama, kita sampaikan kepada anak-anak. Pasti dengan bahasa yang berbeda, dengan cara penyampaian yang berbeda, atau mungkin dibikin yang jauh lebih bisa dimengerti. Tapi beda juga ketika kita bicara di depan orang tua, di depan para pejabat-pejabat atau dosen-dosen. Gaya bahasa kita akan berbeda. Itu adalah suasana baru yang nantinya juga menimbulkan kecemasan. Apakah kita bisa menjelaskan materinya disampaikan itu dengan baik atau tidak, atau bisa diterima. Lalu selanjutnya kita bisa merasa jadi pusat perhatian. Ya, ketika kita di depan banyak orang secara langsung ataupun online, kita akan merasa menjadi pusat perhatian dan di situ menimbulkan rasa cemas, nervous, grogi gitu ya. Seperti contoh ketika saya sebagai mengisi materi atau MC lah ya, webinar ataupun moderator di dalam acara offline secara langsung, ngelihat orang-orang secara langsung aja itu udah bikin grogi. Apalagi kita ngomong, kadang malah jadi AAUU gitu ya. Dan di situ gimana cara saya, ada trik yang mungkin emang gak bisa sebagian orang tiru, karena kebetulan mata saya minus, kadang ketika saya tampil di depan banyak orang, gimana cara saya untuk mengatasi hal tersebut, saya tidak menggunakan kacamata. Jadi melihat audiens itu secara blur, menganggap bahwa audiens itu tidak ada. Nah, di situ sebagai salah satu trik juga ya buat teman-teman untuk mengatasi kecemasan ketika berbicara secara langsung. Lalu selanjutnya ada juga kita merasa berbeda atau tidak percaya diri. Yang dimaksud merasa berbeda itu seperti apa? Ya karena tidak terbiasa itu. Kita yang biasanya jadi audiens, mendengarkan pemateri, cuman duduk gitu, akhirnya disuruh di depan, menyampaikan materi, mengajak audiens untuk melakukan komunikasi dua arah, dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah perasaan yang berbeda yang bisa menimbulkan ketidakpercayaan diri. Rasa cemas juga akan timbul ketika kita yang tidak terbiasa. Lalu selanjutnya ada juga nih penyebab dari kecemasan, yaitu trauma. Trauma mungkin akan masa lalu. Trauma akan kejadian-kejadian yang sudah terjadi dan itu bikin trauma kayak kepada publik, kepada umum. Itu bisa menimbulkan kecemasan juga. Di dalam diri masing-masing orang pastinya memiliki latar belakang yang berbeda. Dan bisa aja salah satu trauma itu menimbulkan sebuah pengaruh yang menghalangi kita untuk bisa praktek langsung di dalam public speaking. Yang menghalangi kita menimbulkan sebuah kecemasan. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah persiapan, perasaan tidak siap untuk tampil. Ini berkaitan dengan persiapan. Ketika kita ingin tampil, pasti membutuhkan persiapan. Tapi banyak orang yang tidak butuh persiapan juga mereka sudah bisa saja. Karena apa? Karena sudah terbiasa. Mereka sudah biasa untuk berbicara di depan umum, sudah terbiasa untuk melakukan presentasi, melakukan webinar sebagai pemateri, dan lain sebagainya. Namun,
bisa menjadi faktor juga yang menyebabkan kecemasan ketika kita tuh belum siap, tidak punya kesiapan sebelum berbicara. Selain penyebab kecemasan, pasti ada juga cara mengatasinya dong. Mungkin di slide selanjutnya akan berkaitan juga dan akan lebih rinci. Di sini akan saya ulas sedikit tentang cara mengatasinya bagaimana. Yang pertama, harus mempersiapkan dan melakukan latihan. Kita memang harus banyak-banyak berlatih, banyak-banyak latihan, banyak-banyak disiapin materinya seperti apa, kita nanti akan menyampaikannya juga seperti apa, urut-urutannya seperti itu. Lalu mencari pengalaman. Ketika kita baru pertama kali ingin sebagai pembicara, kita butuh yang namanya pegangan. Kita butuh yang namanya pengalaman, walaupun secara langsung belum pernah nih. Gimana cara kita nyari pengalaman? Dengan nonton film bisa, dengan mencoba berani ngobrol dengan diri sendiri bisa, kayak di depan cermin, atau pura-pura ngobrol aja gitu, sendirian tapi ngobrol aja. Menyampaikan apa yang ada di pikiran kita secara nyata, dikeluarkan, tidak cuman di pikiran aja, tapi coba untuk dikeluarkan. Karena kadang orang bisa mikir banyak, A, I, O, E, O, tapi cara menyampaikannya itu sulit. Tuh. Lalu selanjutnya, cara mengatasinya bisa mencari lingkungan yang sesuai untuk belajar. Sama kayak yang tadi juga, sebagai salah satu faktor, bahwa lingkungan memang sangat berpengaruh. Kita bisa jadi orang yang baik, bisa jadi orang yang pintar dalam public speaking, di antara orang-orang yang tidak bisa juga bisa memang. Tapi sebagai salah satu yang bisa mengatasi akan hal tersebut juga lingkungan yang sesuai. Lalu yang terakhir, kita menganggap bahwa demam panggung atau ketakutan dan kecemasan itu adalah hal yang wajar. Kenapa demikian? Karena ketika kita tidak berani kepada diri kita sendiri, ya akan sulit. Kita harus memaksakan untuk pura-pura menjadikan hal tersebut sebagai hal yang wajar. Dan ternyata sebagai salah satu hal yang menghalangi kita untuk berlatih dan praktek itu adalah kecemasan, memang sudah dibuktikan teman-teman. Di CNB News, ketakutan untuk berbicara di depan umum memang dirasakan oleh 75% orang dewasa. Mungkin sebagian ada yang belum tahu apa itu CNBC. Itu Customer News dan Business Channel gitu ya. Salah satu saluran konsumen berita dan bisnis. Televisi Indonesia dan satelit bisnis sudah digunakan juga oleh Indonesia. Memang sudah dibuktikan dan secara nyata gitu adanya ketakutan. Dan itu dirasakan oleh 75% dewasa. Lalu selanjutnya ada juga elemen-elemen penting. Yang pertama itu pahami audiens. Sama kayak yang tadi, bahwa kita perlu memahami audiens sebelum kita melakukan sebuah presentasi atau melakukan sebuah public speaking. Yang kedua, kita harus mempersiapkan materi. Materi itu penting banget ya teman-teman. Gimana dan apa aja yang nantinya akan kita sampaikan, yang nantinya akan kita bahas pada saat presentasi ataupun melakukan public speaking tersebut. Jadi tidak sembarangan. Kalaupun itu secara mendadak, pasti sebagian orang kayak sudah ada gambaran tersendiri, entah itu dalam bentuk catatan ataupun di otak, kayak nanti kita awali dengan perkenalan nih, lalu lanjut ini, gitu, sampai di akhir. Pasti ada gambaran-gambaran seperti itu. Walaupun itu adalah bagi orang-orang yang sudah profesional, pasti tetap penting untuk menyiapkan sebuah materi. Bahkan secara awang-awang pun gitu ya. Nggak yang benar-benar ngambang banget, itu enggak, jarang. Lalu elemen penting yang ketiga adalah yakin. Yang paling penting yakin nek bahasa Jawa neta. Kenapa dibilang yakin? Ketika kita sebagai seorang pemateri, kita harus yakin dulu materi yang kita bawakan. Walaupun itu adalah ilmu yang sedikit, itu adalah ilmu yang cukup simple, ketika kita bawakan nanti, kita harus mencoba bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang bisa dibagikan.
kita yakin bahwa itu benar, kita yakin bahwa apa yang kita sampaikan itu tidak salah, dengan tujuan-tujuan dan informasi yang sudah kita pikirkan sebelumnya. Kalau diri kita sendiri aja kurang yakin dengan apa yang nantinya akan kita bicarakan, bagaimana audiens akan yakin, bagaimana audiens akan mengerti. Nah, di situ salah satu elemen pentingnya adalah yakin. Mungkin banyak juga aspek-aspek lain yang memang mengatakan bahwa keyakinan itu penting. Lalu poin yang selanjutnya, kontrol lingkungan dan situasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, diulas sebelumnya, kita memahami lingkungan, memahami situasi itu penting. Ketika kita bicara di depan orang yang di bawah kita, dalam kategori mungkin usia, akan berbeda ketika kita bicara dengan orang yang jauh lebih berumur di atas kita. Ibaratnya ketika kita menjadi seorang penyanyi, menguasai panggung itu penting. Sama ketika kita menjadi seorang public speaking. Sebagai seorang speaker, menguasai lingkungan dan situasi itu sangat penting. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Public speaking itu memiliki alur ya teman-teman. Enggak sebatas ngomong nih, enggak ada alurnya, itu enggak. Public speaking itu punya alur. Alurnya apa aja? Saya ulas sedikit. Yang pertama ada canalizing ideas. Maksudnya apa? Proses memilih pesan yang akan disampaikan. Kegiatan yang dilakukan itu menentukan tema. Menyiapkan bahan yang sesuai dengan tema. Jadi, seperti yang teman-teman tahu, adanya webinar ini pasti ada temanya, ada judulnya, ada materi juga yang harus saya sampaikan kepada audiens. Dan bagian ini tuh salah satu yang penting agar materi yang disampaikan itu tidak keluar dari yang jalur kegiatannya gitu, dari temanya. Makanya proses memilih pesan itu juga diperlukan sebagai salah satu alur dalam public speaking. Lalu selanjutnya apa? Selanjutnya ada planning design sebagai salah satu alur. Maksudnya apa? Proses merancang tata cara penyampaian pesan. Nah, pada bagian ini, alur yang dimaksud itu, seorang melakukan public speaking itu wajib berpikir tentang highlight-nya atau audiensnya. Jadi akan tahu nih, cara terbaik agar pesannya bisa dipahami. Sebagai contoh lain, seperti berbicara pada kumpulan petani dengan tingkat pendidikannya rendah, pasti beda dong ketika kita bicara dengan kalangan birokrat atau elit-elit politik. Walaupun materinya sama, tapi cara menyampaikannya, cara bahasanya, penggunaan PPT dan lain sebagainya itu pasti berbeda. Contohnya seperti itu. Lalu alur selanjutnya apa ketika kita public speaking? Yang ketiga adalah mapping your route. Maksudnya apa? Merencanakan bagian-bagian penyampaian pesan. Begitu penting, sangat-sangat penting untuk diperhatikan. Dengan menyusun bagan atau kerangka yang baik, seluruh pesan akan tersampaikan dengan baik. Banyak pelaku public speaking yang akhirnya terjebak untuk bicara terlampau luas atau melebar kemana-mana, tidak sesuai dengan temanya, tidak sesuai dengan judulnya. Karena tidak menyiapkan mapping tersebut. Padahal mapping tersebut itu juga sebagai salah satu alat ukur keberhasilan dalam proses komunikasi yang dilakukan. Lalu selanjutnya, alur yang terakhir dalam public speaking itu adalah acquiring knowledge. Maksudnya apa? Menambah isi pesan yang sesuai dengan tujuan public speaking. Baik itu ilmiah ataupun tidak ilmiah. Sama seperti ini. Saya membuat sebuah PPT, poin-poin yang sudah saya cantumkan, itu pasti nanti akan saya jelaskan lebih, akan saya sampaikan lebih. Dan itu entah ilmiah ataupun tidak. Sebagai penyempurna, sebagai penjabaran lebih lanjut dari bagian sebelumnya. Bagan-bagan yang dibuat itu juga kemudian dilengkapi jadi materi yang siap disajikan. Itu sebagai salah satu alur public speaking yang perlu diperhatikan dan harus dilakukan. Yang nantinya
bisa disampaikan kepada audiens. Lalu untuk selanjutnya, ada teknik public speaking. Setelah tadi kita belajar mengenai alurnya, belajar manfaatnya juga, kita juga belajar faktor-faktornya, kita juga mempelajari sedikit mitos serta faktanya. Ternyata ada teknik, teman-teman, teknik public speaking yang ada 4. Variasi suara, ekspresi wajah, kontak mata, dan bahasa tubuh. Kita coba bedah satu-satu tentang teknik public speaking. Yang pertama ada variasi suara. Variasi suara sebagai salah satu teknik public speaking yang di dalamnya itu terdapat 2 poin. Volume dan kekerasan suara. Dan juga yang kedua itu jangan bicara dengan nada yang datar. Jadi kayak ada jedanya atau ada... Pastinya kita kalau bicara sebagai public speaking, apalagi offline, secara langsung gitu, menggunakan mimik yang baik ya, dengan senyum, gak datar, gak kayak orang lagi marah-marah gitu kan. Dan kecepatan berbicara atau artikulasi itu juga penting, perlu diperhatikan juga. Yang pertama itu, aturlah sesuai dengan kebutuhan. Lalu bicara cepat, biasanya juga menunjukkan sebuah antisipasi urgency. Jadi kita harus bisa memposisikan nih, kita harus menggunakan kecepatan bicara atau artikulasi yang seperti apa. Lalu yang ketiga, bicara lambat, memberikan sebuah penekanan. Dan memberikan jeda dalam memberikan penekanan tersebut. Jadi kita bisa tahu, kita harus ngomong panjang, cepat, setelah itu jeda, melambat, atau bagaimana. Itu sangat diperlukan, dan itu sebagai salah satu teknik public speaking di dalam poin variasi suara. Kita harus bisa mengolah nadanya, kita harus bisa menggunakan kecepatan dan artikulasi yang sesuai dengan public speaking yang nantinya kita gunakan. Entah itu untuk webinar, pidato, penyampaian presentasi, dan lain sebagainya. Atau mungkin dalam sesi debat, dalam sesi lomba, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada ekspresi wajah. Yang pertama, jika berbicara, pastikan itu mata kita terpaku pada satu benda. Tidak terpaku pada satu benda. Jadi harus menguasai, seperti yang di awal tadi, harus menguasai situasi dan kondisi lingkungan juga harus dikuasai. Jadi nggak terpaku. Kayak kadang kalau misalkan kita presentasi secara langsung, secara offline, di dalam sebuah aula yang lebar gitu ya, di depan, kita nggak cuman harus ngelihat satu titik, satu tujuan di depan. Itu enggak, kita harus ngelihat kanan kiri, harus ngelihat audiens dari ujung sampai belakang, ujung sampai depan ujung, semuanya harus ngelihat. Jadi enggak terpaku sama satu titik aja. Itu juga bikin capek ya, malah kita tuh kayak ngerasa ya nanti malah nimbulin nervous yang tadi, menimbulkan kecemasan yang tadi, malah jadi bingung sendiri, nggak menguasai panggung ya jatuhnya. Nah, itu berkaitan dengan ekspresi wajah juga. Lalu yang kedua, hindari kecenderungan menggeleng-gelengkan kepala. Kadang kalau udah nervous, bingung juga nih melakukan gerakan-gerakan yang tak terduga gitu ya. Tiba-tiba ngelakuin A, tiba-tiba ngelakuin B. Tiba-tiba kayak kita melakukan gerakan-gerakan yang mungkin di luar kendali ya. Kayak tangan tiba-tiba ngetuk-ngetuk apa, atau banyak menggerakkan tangan, jalan-jalan, dan lain sebagainya. Ketika presentasi itu, public speaking itu dilakukan secara langsung. Lalu berkaitan dengan ekspresi wajah juga itu, biasakan senyum. Jangan, seperti yang tadi, jangan menggunakan ekspresi datar. Jadi diusahakan untuk tersenyum gitu ya, teman-teman. Dan kontak mata nih yang ketiga. Sama kayak yang tadi juga, usahakan
melakukan kontak mata kepada audiens biar lebih kena vibesnya. Terus juga bisa menimbulkan komunikasi dua arah yang baik, jadi lebih masuk juga, mengurangi nervous gitu. Lalu yang keempat, ada bahasa tubuh. Dalam suasana formal, berdiri selalu lebih baik daripada duduk. Ketika kita sebagai seorang speaker, ketika kita menyampaikan materi, webinar, dan lain sebagainya secara langsung, lebih enaknya itu ya berdiri, biar lebih enak. Jangan duduk, diam terus. Itu salah satu hal yang bisa dinilai ya, bahkan ketika kita melakukan melakukan public speaking itu dengan duduk aja, sudah terlihat itu sangat membosankan. Entah sebagai diri kita yang menyampaikan atau audiens aja itu bosan sendiri. Jadi memang dalam suasana formal, berdiri itu selalu lebih baik daripada duduk. Lalu bahasa tubuh yang lain, gunakan tangan untuk memegang alat bantu. Kayak ketika kita ada nih poin-poin yang kurang atau poin-poin yang kita anggap kelupaan, kita bisa menggunakan tangan untuk mencoba membantu. Habis ini ngomong apa lagi, habis ini membahas apa lagi gitu. Kadang banyak orang itu melakukan teknik-teknik yang di luar teoritis itu secara langsung ya, dan itu memang bisa ditemukan ketika kita sudah praktek langsung. Banyak hal yang bisa kita temukan, dan itu adalah hal-hal baru ketika sudah praktek langsung. Dan itu masing-masing orang biasanya berbeda-berbeda. Lalu berjalan mondar-mandir itu tidak dianjurkan, walaupun kita harus menguasai panggung, walaupun kita harus menguasai lingkungan pada saat itu. Tapi terlalu mondar-mandir itu juga tidak dianjurkan, teman-teman. Kayak bikin risih malah nggak sih? Enggak fokus jadinya. Kita malah jadi sibuk mencari cara untuk bergerak, tidak untuk mencari materi setelah ini mau ngomong apa. Jadinya malah ke distract nantinya. Jadinya kita fokusnya kepecah. Terus mengganggu juga kalau misalkan secara langsung pematerinya malah terlalu mondar-mandir seperti itu. Tidak dianjurkan ya teman-teman. Bahasa tubuh sebagai teknik public speaking di sini yang baik dilakukan itu ya sewajarnya saja. Ketika kita ingin menguasai panggung, bisa beberapa kali mungkin kita jalan dari ujung ke ujung. Tapi itu beberapa kali saja, tidak secara kontinu yang terus jalan-jalan mondar-mandir itu. Ya, lanjut melatih public speaking. Nah, pasti dong, dari semua mitos dan fakta yang tadi, ada yang jauh lebih fakta, bahwa semua materi yang sudah disampaikan tidak akan berarti ketika kita tidak praktek. Jadi, kita perlu melatih public speaking. Dengan cara apa? Yang pertama, bisa di depan cermin. Seperti yang sudah disampaikan tadi. Kita bisa ngomong sendiri nih, kayak gini. Di depan cermin pura-pura aja sebagai audiens. Melatih apa yang ada di otak itu disampaikan dengan cara ngomong. Karena kadang banyak orang yang mikir, tapi bingung ngomongnya itu. Atau mereka bisa ngomong, tapi sulit untuk dipahami oleh audiens. Dan sebenarnya, saya juga belum bisa dan belum sepintar itu buat ngomong. Cuman di sini sama-sama belajar, seperti yang di tema juga, dare to be a speaker. Mencoba untuk berani dulu. Mencoba untuk berlatih dan mencoba untuk praktek langsung. Seperti itu. Lalu yang kedua, ngobrol. Ada ya seorang anak yang diem di rumah tanpa ngobrol sama orang tua, atau mungkin keluar juga dalam tanda kutip lebih ke introvert. Kadang orang-orang yang seperti itu, mereka bingung juga untuk memulainya atau untuk menanggapinya nanti. Ngobrol itu sebagai salah satu hal kecil yang bisa melatih kita untuk public speaking. Kenapa demikian? Banyak orang juga nih yang sulit untuk mengatakan sesuatu, menyampaikan sesuatu, bahkan untuk sekedar ngobrol aja. Sungkan. Kayak orang mungkin sekarang lebih banyak milih chat daripada call. Itu karena orang tuh malas ngomong, atau mungkin call cuman hal-hal buat yang penting atau urgency. Padahal di situ kita bisa belajar buat ngomong.
Dengan call kan kita lebih bebas mengekspresikan juga, suaranya juga bisa lebih kita pahami, dia lagi marah atau apa. Kalau dalam teks itu kan kita kurang. Dalam penyampaiannya juga mungkin nggak serinci ketika kita ngomong langsung. Ketika kita ngomong langsung, atau apa juga bisa kita ucapkan, tapi ketika di teks itu kan enggak. Jadi memang ngobrol itu sebagai salah satu hal simpel yang bisa melatih kita dalam menjadi speaker. Lalu selanjutnya, cari gaya bicara dengan bahasa kamu sendiri. Iya dong, kita nggak boleh niru gaya bahasa orang lain untuk bicara, susah sendiri. Ketika orang lain biasa bicara pakai bahasa formal atau bahasa yang baku atau bahasa yang ya bahasa mereka, ketika kita bicara sendiri nanti malah bingung, susah, kurang fleksibel sendiri malah. Karena gaya bicara itu juga menurut saya itu sebagai salah satu karakter yang kuat ya teman-teman. Kita bisa punya identitas, ciri khas tersendiri gimana cara kita ngomong. Dan itu tidak perlu untuk meniru atau mengcopy paste dari orang lain. Karena cara orang ngomong tuh beda-beda. Bahasa kita juga beda-beda. Mungkin dengan bahasa sama bahasa Indonesia, tapi cara penyampaian kita, gaya kita tuh beda. Lalu selanjutnya bisa juga dengan atur bahasa tubuh. Seperti yang sudah dibahas tadi, bahwa mengatur bahasa tubuh bisa salah satu teknik juga dan bisa melatih juga. Kayak kita pura-pura ngomong nih berkaitan sama yang poin pertama, bicara di depan cermin, sambil gerak-gerak tubuh, mengatur bahasa tubuh, minum wajah dan lain sebagainya, bisa melatih juga. Dan itu include semuanya teman-teman. Kita bisa berlatih, kita juga tahu tekniknya. Dan saya tekankan sekali lagi bahwa semua materi, semua teori yang disampaikan tidak akan berubah, tidak melakukan praktiknya secara langsung. Karena belajar untuk menjadi seorang speaker, belajar untuk kita bisa public speaking, menyampaikan informasi kepada audiens itu membutuhkan banyak latihan. Kita cuma nimbun banyak materi, nimbun banyak ide di otak, tapi untuk menyampaikannya, untuk ngomongnya itu susah. Itu ya percuma. Buat apa? Dan salah satu menjadi seorang public speaker kita harus mengerti kita harus mencoba untuk terus belajar. Begitupun dengan saya, tidak ada juga orang yang benar-benar bisa dan tidak ada juga orang yang benar-benar tidak bisa. Semuanya sama-sama belajar dan terus mencari banyak-banyak ilmu. Lalu ada sedikit kata dari Albert Einstein, if you cannot explain, if it's simple, you do not understand it well enough. Maksudnya jika Anda tidak bisa menyampaikan atau menjelaskannya dengan sederhana, Anda ataupun kita belum cukup untuk memahaminya. Gimana cara seorang speaker menyampaikan teori yang banyak, yang ribet dengan cara yang simpel dan bisa diterima oleh orang lain, itu adalah salah satu hal yang sedikit banyak dimiliki oleh orang. Jadi disitulah public speaking menjadi penting. Dan saya bilang speaker yang cerdas dan percaya diri sebagai modal utama. Sedikit cuplikan dari Albert ya. Oke, ternyata udah selesai ya. Mungkin kita masuk ke sesi diskusi aja ya teman-teman. Bukan tanya jawab ya, lebih ke diskusi aja. Kalau misalkan dari audiens juga ada yang ingin menyanggah atau apa, dipersilakan. Kita sama-sama belajar aja, bisa boleh bantu jawab ataupun bertanya. Oke. Silahkan buat yang udah angkat tangan. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar.
Oke, selamat pagi Putri. Perkenalkan saya Arya dari Bandung. Izin untuk menambahkan sekaligus memberikan pertanyaan sih. Hal tadi yang tujuan retorika atau public speaking ya. Saya pernah baca buku Aristoteles yang berjudul Retorika juga. Dalam buku tersebut tuh beliau mengatakan bahwa retorika atau public speaking memiliki tujuan untuk menampakkan suatu pembuktian yang terdapat pada logika melalui keindahan bahasa atau gerak tubuh yang digunakan untuk membenarkan, memerintah, mendorong, dan mempertahankan sesuatu. Itu untuk tambahannya yang tujuan tadi public speaking. Kemudian untuk pertanyaannya, masih berkaitan dengan buku tersebut juga. Aristoteles juga mengatakan bahwa retorika atau public speaking yang berkualitas itu mencakup faktor etos yang merupakan sumber kredibilitas komunikator atau kesadaran orator yang tampil berdiri sebagai pribadi yang dapat dipercaya dan didengar. Lantas menurut Putri itu sendiri gitu ya, bagaimana cara seseorang yang dalam mungkin tanda kutip penjahat seperti pejabat yang pernah korupsi gitu kan, untuk dapat menjadi public speaker yang baik jika sebelumnya dia memiliki track record yang buruk sehingga orang tidak percaya lagi dengan apa yang dia sampaikan. Mungkin itu buat dari saya. Oke, jadi gimana orang yang mungkin punya track record buruk itu bisa dipercaya dengan apa yang sudah mereka sampaikan gitu ya? Kalau jawaban dari saya, di sini bukan gimana cara kita untuk bisa dipercaya kepada orang lain, tapi cara kita menyampaikan kepada orang lain. Orang tersebut yang sudah memiliki dalam tanda kutip mungkin track record jelek, ketika orang tersebut bisa menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan kepada halayak, itu yang dinamakan sebagai public speaking-nya. Namun, bagaimana cara mereka itu bisa membuat orang lain percaya, membuat orang lain mengerti, dan menghapus jejak track record itu cukup sulit, karena itu balik lagi ke audiensnya. Dan di sini lebih mengarah kepada bagaimana cara si orang yang punya track record itu menyampaikan sesuatu kepada halayaknya, kemampuan mereka untuk menyampaikannya. Mungkin dari aku kayak gitu sih. Ada tambahan lagi? Halo? Oke, terima kasih banyak. Semoga cukup dan bisa menjawab pertanyaannya, Mas Adipura. Mungkin dari yang lain ada? Gimana Arnold? Tadi sempat on mute. Oke. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Oh, ternyata tadi sedikit noise ya suaranya. Emang menggunakan earphone sih teman-teman. Mohon maaf jika mungkin sedikit menghambat presentasi tadi. Oke, next. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau kita diskusi aja, nggak apa-apa. Ada yang ingin didiskusikan? Waktunya masih lumayan lama ya? Mohon maaf juga jika mungkin tadi ada sedikit kekeliruan dalam penyampaiannya, teman-teman. Muhammad Saifuddin sedang mengetik.
Oke, kita tunggu. Oke, silahkan Said Abdul Karim. Oke, terima kasih kesempatannya. Mungkin saya mau menambahkan dari jawaban Kak Anggi tadi ya terkait pertanyaan sebelumnya terkait dengan etos. Kalau menurut saya itu dari pendapatnya Aristoteles itu pernah sekilas saya baca itu ada 3 poin. Itu adalah ada etos, ada logos, dan ada pathos. Koreksi ya kalau salah. Nah, bagaimana cara untuk membuktikan si koruptor? Ya, biar dia dipercaya lagi. Jangan ambil koruptor. Mungkin itu sulit ya. Saya sendiri nggak bisa jawab. Mungkin kalau kita ambil contoh dari Ketua DPR, Bu Puan Maharani, itu, oh ya, saya ulangi lagi. Jadi ada 3, ada etos, logos, dan pathos. Intinya etos itu mengenai kredibilitas dari pembicara. Untuk yang logos itu merupakan bukti logis. Apa nih yang bisa dibuat sama pembicara yang bisa membuktikan apa yang diperbuatnya itu sesuai dengan kredibilitasnya. Untuk pathos itu pelibatan emosi agar audiens itu bisa ikut tertarik terhadap permasalahan ini, bagaimana bisa diselesaikan kayak gitu pembicaraan itu dan materi. Nah, mungkin kalau kita samakan, ya nggak sama sih. Soalnya Bu Puan Maharani merupakan salah satu bagian dari kancah politik Indonesia. Kalau kita bicara mengenai etos, kredibilitas dari Bu Puan mungkin banyak ya. Tapi yang saya lebih banyak tahu itu kebanyakan merupakan warisan dari feodal atau warisan-warisan dari entah itu bapaknya atau itu kakeknya Soekarno atau Megawati. Nah, untuk logos, bukti logis yang pernah diperbuat oleh Puan, kebanyakan orang itu sebel sama orang ini karena orang ini tidak membuka, tidak mendengarkan orang, atau mungkin pernah ya viral itu pernah yang lagi berbicara di gedung DPR tiba-tiba di-mute lah, itu merupakan salah satu bagian dari logos. Nah, bagaimana cara Puan untuk bisa mendapatkan simpati lagi dari masyarakat? Nah, ada lagi baru sebelum tahun 2024 kampanye Pilpres. Akhir-akhir ini kita lihat Bu Puan ngapain? Ternyata beliau berubah menjadi orang yang baik, seperti seringkali belusukan dan lain sebagainya, kayak gitu. Karena walaupun mem-mute pembicara yang di DPR itu tidak seburuk dari apa yang dilakukan oleh koruptor, dari segi moralitasnya. Makanya kalau untuk bagi yang koruptor itu mungkin sulit untuk mereka membuktikan bahwa mereka bisa dipercaya kayak gitu. Mungkin kira-kira pendapat saya itu seperti itu sih, ada 3 poin tadi. Gitu. Itu contohnya dari Puan gitu. Kalau contohnya dari orang baik, misalnya Jokowi kredibilitas atau etosnya itu kita kenal sebagai wali kota yang baik. Bukti logisnya apa sebagai logos? Yaitu dia pernah membuktikan bahwa dia bisa menjadi orang wali kota yang baik. Terus prestasi utamanya itu dia pernah juga menangkap teroris besar dari Solo gitu. Nah, bagaimana dia bisa menjadi naik ke atas? Ya, dia gunakan pathos.
itu tadi dia dengan belusukan, dengan kampanye politik seperti itu dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu sih, koreksi kalau salah ya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Said Abdul. Mungkin bisa membantu menjawab juga untuk pertanyaan tadi dari Mas Adipura ya. Sekali lagi terima kasih ya untuk tambahannya. Ada juga pertanyaan dari Akbar Rakasiwi. Izin bertanya Kak, untuk mengatasi misal keliru atau salah sedikit dalam menyampaikan materi itu gimana ya Kak? Baik, dalam penyampaian materi pasti tidak ada yang benar-benar selama penyampaian itu gak ada keliru. Jarang. Ketika kita sudah keliru itu, ya dilanjutin aja. Cara mengatasinya ya kita yang kayak tadi saya bilang, pura-pura yakin aja dan pura-pura percaya diri aja. Dilanjutin aja selama itu bisa. Yang penting ketika, biasanya kalau udah keliru itu kan nanti kayak sedikit ke distract gitu ya. Bingung habis ini mau ngapain lagi. Dan itu mencoba buat dilanjutin aja materinya. Kadang audiens juga enggak sepenuhnya tahu apa yang kita sampaikan. Jadi yang penting kita tahu aja habis ini ngomong ini, habis ini ngomong ini. Kadang audiens kan juga nggak tahu poin-poin apa yang nantinya akan kita bicarakan. Jadi dengan kita melanjutkan aja itu sebagai salah satu hal yang bisa mengatasi hal tersebut. Karena audiens cenderung tidak benar-benar mengikuti gitu. Paling poin-poinnya aja. Kadang ketika kita salah kayak gitu kan yang sedikit-sedikit kita cuman ngerti. Audiens belum tentu ngerti kalau kita itu lagi salah kan. Kayak gitu sih kalau dari saya. Mungkin bisa diterima oleh Akbar atau ada pertanyaan lain? Baik, sama-sama Akbar Makasiwi. Oke, selanjutnya. Boleh, silahkan Said Abdul Karim kembali. Oh, ya, saya lupa tadi mau nanya, itu terkait dengan kemampuan berbicara itu mungkin sangat penting ya. Tapi kita tahu ada satu kasus di Jepang, mungkin hal ini ada kasus serupa di Indonesia, mungkin banyak, tapi tidak terangkat. Di Jepang itu ada kasus yang namanya itu hikikomori. Hikikomori itu adalah orang-orang yang suka berdiam diri di rumah, jadi nggak bisa bersosialisasi, terisolir. Nah, kemungkinan banyak penyebabnya itu mungkin karena mereka menikmati hal-hal yang mereka punya di rumah. Dari para anim, atau para otaku, atau para wibu, mohon maaf. Jadi mereka ini terisolir di rumah. Jadi tidak terlalu banyak terisolasi lah. Orang yang tidak banyak berbicara itu kan kadang kan membuat otaknya itu menjadi tumpul ya. Jadi manfaat dari berbicara itu sebenarnya mempertajam pikiran. Jadi berbicara itu sebenarnya itu manfaatnya bagus. Nah, orang yang nggak banyak berbicara itu rata-rata kebanyakan otaknya tumpul karena mereka nggak dilatih untuk berpikir yang mereka kemudian itu keluar dari mulutnya kayak gitulah. Untuk kasus yang orang-orang terisolir seperti ini atau yang namanya hikikomori, saya mau tanya nih. Jadi bagaimana cara mereka atau cara kakak nih untuk menawarkan bagaimana cara untuk memperbaiki cara bicara atau teknik bicara? Setelah diperbaiki itu tadi, bagaimana caranya untuk mengembangkan menjadi teknik bicara yang baik? Mungkin kayak gitu sih pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Said Abdul. Sedikit menawarkan, tapi sepertinya ini juga bisa menjadi salah satu opsi solusi. Dari kasus yang bisa saya terima, sedikit penjelasan dari kamu tadi, bahwa kelompok-kelompok seperti itu mungkin saja mereka bisa berkembang dan mereka tetap bisa mempertajamkan pikiran mereka dengan cara mereka. Di sini solusi apa yang bisa kita tawarkan atau mungkin mengatasi hal tersebut? Kita bisa menggunakan sebuah media lain, menggunakan saluran lain yang sesuai dengan mereka. Ibaratnya gini, sama ketika seorang tunawicara tidak bisa melakukan sebuah public speaking, tidak bisa mengutarakan apa yang ada di pikiran mereka melalui sebuah suara,
karena dengan kenyamanan mereka yang tidak bisa berbicara tersebut atau fokus kepada hal-hal yang ditahan lah ya di otak mereka, tapi mereka tetap bisa menyampaikan dengan cara mereka sendiri. Mungkin ketika seorang ego community itu yang tadi, bahwasanya mereka sudah terlalu dalam dan terjun ke dalam dunia mereka, kita tidak bisa menuntun mereka atau memaksa mereka untuk belajar public speaking atau keluar menjadi seorang speaker yang sesuai dengan kita. Karena memang bisa dibilang udah beda dalam artian yang lain ya. Kita bisa memberikan sebuah solusi dengan mengatasinya sesuai dengan kebutuhan mereka, cara mereka. Mungkin ada satu opsi yang lain, dengan cara apa? Melakukan rehabilitasi. Kita memberikan sebuah pelatihan, kita memberikan sebuah pemahaman kepada mereka. Namun menurut saya hal tersebut akan sedikit sulit dengan kebiasaan mereka yang sudah menjadi habitnya mereka, sudah menjadi kenyamanannya mereka. Bagaimana cara kita biar mereka tidak mengatasi istilah bahwasanya pikirannya akan tumpul dan lain sebagainya, ya mungkin dengan itu. Dengan kita mencoba mengajak mereka melakukan sebuah public speaking, menjadi seorang speaker sesuai dengan cara mereka. Mungkin dari aku kayak gitu sih. Oke, baik, Kak, bisa diterima. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga Syahid. Mungkin ada pertanyaan dari yang lain atau menambahkan? Ada yang ingin didiskusikan juga boleh, silakan, masih ada waktu ya teman-teman. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin 1-2 pertanyaan lagi sebelum diakhiri sesi webinar pada kali ini ya. Oke, buat yang ingin bertanya masih saya tunggu sampai jam 10:30 ya, teman-teman. 1 atau 2 pertanyaan lagi sebelum kita tutup sesinya. Baik, pertanyaan masuk dari Mas Arif Rahman Hakim. Izin bertanya, Kak, trik apa aja dong yang biasa Kak Anggi pakai buat ambil simpati audiens? Kalau untuk trik secara online, mungkin dengan tanya jawab yang tadi di awal ya, saya sempat coba kalian ketik atau kalian jawab di kolom chat, apakah benar atau salah, ataukah apakah iya atau enggak. Ada juga ketika coba ketik 1 atau ketik berapa ketika kalian setuju gitu. Banyak banget trik-trik yang kayak gitu. Cuman memang disesuaikan juga dengan kondisi. Itu ketika kita melakukan webinar secara online gitu. Tapi kalau untuk speaker yang secara offline atau langsung itu, cara kita mengambil simpati audiens bisa kita dengan melakukan ice breaking. Kita bisa melakukan gerakan-gerakan atau apa di beberapa sesi ya, untuk bikin audiens itu nggak ngerasa bosen, bikin audiens itu ngerasa memperhatikan kita lagi, kayak gitu. Jadi memang ada beberapa trik dan itu semua pembicara, semua speaker itu biasanya menemukan trik-trik itu juga pada saat mereka lagi ngisi pematerian, pada saat mereka sedang berbicara, kadang kepikiran sendiri tiba-tiba sesuai dengan kondisinya juga, kadang kayak gitu. Atau kadang ada seorang audiens yang misalkan kalau online tiba-tiba on mic atau on cam gitu, itu kadang bisa mengundang sebuah trik
gimana cara kita buat ngambil simpati audiens. Bisa digunakan hal-hal yang seperti itu. Atau ketika secara langsung, kita juga bisa menunjuk tiba-tiba atau melakukan yaitu cek ombak ke audiens. Kayak gitu sih kalau dari saya. Cuman untuk trik yang secara teoritisnya, memang semua orang itu punya trik dan tips yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan juga. Seperti itu, Kak Arif. Bisa diterima atau ada tambahan pertanyaan lagi? Baik. Terima kasih juga atas pertanyaannya, Kak Arif. Adakah pertanyaan lagi dari teman-teman? Masih ada waktu? Kita tunggu 1-2 menit ke depan ya. Jika memang sudah dirasa cukup, boleh disampaikan juga cukup gitu, teman-teman. Baik, sepertinya sudah cukup ya. Sesi webinar kali ini kita cukupkan saja. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Jika ada yang ingin didiskusikan atau ingin kontak lebih jauh lagi, bisa menghubungi Zikri Ramadhani mengetik. Oke, terima kasih juga. Terima kasih banyak buat semuanya yang udah join dan sudah bergabung. Jika memang ada yang ingin didiskusikan lagi, bisa hubungi Instagram saya aja ya, teman-teman. Terima kasih dan sekian. Selamat siang. Sampai berjumpa di sesi selanjutnya.